Jawabannya tidak membunuh. Tidak membunuh. Bunuh itu kan sebenarnya kasar dari kata mematikan. Padahal kan yuhyi wa yumit itu kan Allah. Masa COVID mematikan sehingga takut sama COVID? Salah. Bapak sekalian yang berbahagia, saya buat perbandingan. Kalaupun Bapak Ibu tidak pernah ke hutan tapi pernah lihat di TV, apalagi yang punya channel khusus Wild ya, ada atau Planet Animal, kita bisa melihat macan itu kalau mau makan dia kejar-kejar kijang, ditangkap kijang, ya, dimakan. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, ya, apa pertanyaannya buat kita nih? Itu macan membunuh tidak? Macan itu membunuh kijang tidak? Tidak, dia cari makan. Ini yang salah nih, persepsi kita nih. Macan itu tidak membunuh kijang, tapi dia cari makan. Ayam nih, pas ada kandang ayam, lepas kandang ayam pagi keluar, dia ceker-ceker itu tanah. Ada cacing dimakan. Dia membunuh cacing tidak? Tidak, dia cari makan karena Allah kasih rezekinya di tanah. Mesti ikhtiar. Bapak yang ke pasar Idul Adha motong kambing membunuh tidak? Tidak. Tidak, itu memanfaatkan karunia Allah. COVID itu tidak membunuh manusia, dia akan mencari tempat dan mencari makan. Di mana tempat yang lembab yang tidak terkena matahari, maka ujung hidung dan ujung daripada langit itu paling aman dalam tubuh. Siapa bilang dia membunuh? Dia pengen hidup, dia punya hak hidup. Lalu bagaimana caranya? Ya hidup bersama, kita proteksi, jaga diri. Nah, Nabi mengatakan caranya istinsar. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, cuci tangan. Coba lihat, cuci tangan. Berapa kali sehari? 5 kali. Itu pun cara mencucinya dicuci tangan. Ambil nih, air, masukkan ke hidung. Buang. Tarik lagi. Jangan begini wudunya. Ya, lihat nih ya. Nih. Airnya masuknya kapan? Ya. Ah, gini airnya. Pelan-pelan latihannya nih. Pulang jangan main tarik aja. Narik ke sini sakit. Dan nanti dia kalau sudah terbiasa mulai yang sakit, setiap kali berwudu flu seperti pilek. Terusin aja, lama-lama hilang. Jadi kalau pagi-pagi ya, atau setiap kali berwudu orang itu kedengaran flu, itu karena air yang masuk di situ. Bersih. Saya ketika menyampaikan ini di MRBJ TV 1 kemarin itu ada dokter ya, Indra Jaman. Saya bilang ini ada dokter. Nanti kita minta pendapatnya dia tentang kajian kita ini. Habis itu dia ngomong, dia yang menjelaskan. Yang diajarkan oleh Nabi itu benar. Itu berapa kali coba dalam wudhu? Cuci tangan sebelumnya. Waktu kita masukkan air, kita sebenarnya cuci tangan lagi. Basuh muka, kita sebenarnya cuci tangan. Itu dalam satu wudhu itu berulang-ulang sebenarnya kita cuci tangan. Apalagi orang yang batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Enggak mungkin secara teori. Apalagi wudhunya seperti itu. Nah, ketika kita berwudhunya benar, itu namanya bersyukur. Karunia agama, dimanfaatkannya agama, sarananya, maka itu yang disebut dengan bersyukur. Maka nanti ditambah lagi pemahamannya, ditambah lagi pemahamannya.
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi betapa luar biasa orang yang memahami tentang konsep Al-Quran. Dia bisa selamat dari segala macam itu dengan sebab caranya melakukan wudhu secara sempurna. Bapak Ibu sekalian, saya kalau mau ke istana itu, khutbah di istana jam 9 dulu sebelum ada VCR. Jam 9 itu harus sudah di sana. Ya, jam 9. Apa yang dilakukan? Swab. Bagaimana caranya? Darah yang di tangan kita ini diambil. Ini VCR belum ada. Di sini. Tahun kemarin itu. Awal-awal itu. Nabi udah bilang, Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Setan itu, dalam hal ini yang dalam bentuk virus, setan itu, yang dalam bentuk virus itu, dia mengalir pada manusia mengikuti aliran darah. Kalau diambil darahnya, orang itu tercemar kena virus atau tidak, pasti kelihatan di situ. Kalau orang punya pengentalan darah, ada kolesterol tinggi, buka saja pasti ada kelihatan di darahnya. Jadi semua 15 abad yang lalu, belum ada teknologi yang bisa menjelaskan sekarang ini, oleh Nabi sudah dijelaskan. Periksa saja darah. Nah, Bapak Saudara sekalian yang berbahagia, jadi al-yauma akmaltu lakum menjadi sungguh hebat, luar biasa. Benar-benar sempurna, bukan sekedar ayat itu menyatakan itu, tetapi diteliti secara ilmiah betul-betul sempurna. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, akan lebih bagus ketika majelis taklim ini, ya, majelis bina dakwah ini sesuai dengan namanya. Dakwah itu adalah menyampaikan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu namanya dakwah. Nah, dan orang yang berdakwah itu ada dua. Ada dakwah yang bersifat kumulatif. Dakwah yang dilakukan oleh kelompok komunal. Dakwah yang bersifat personal. Dan dakwah yang bersifat profesional. Kalau dakwah yang personal itu, ya, balighu anni walau ayatan. Sampaikan kepada, ya, kepada orang lain, sampaikan, berdakwahlah kalian kepada siapapun walau ayatan, meskipun satu ayat. Sampaikan. Ini adalah